Kembali lagi di Sahabat Ceria, cerdas, religius, berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Titik sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Semoga semuanya sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Bu Titik ingin membahas tentang tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu apa? Menemukan pesan dari teks dongeng. Nah, anak-anak, dongeng adalah merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan. Dongeng biasanya berisi pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng. Setelah kalian menyimak dongeng, dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu dongeng. Kemudian kita ke pelajaran PPKN, yaitu tentang mendoakan orang lain. Nah, anak-anak, saat kalian berdoa, tentu kalian ingin mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Misalnya ketika ayah pergi keluar kota, kamu dapat mendoakan ayahmu agar selamat sampai ke tujuan. Kemudian ketika temanmu sakit, kamu juga dapat mendoakan agar temanmu cepat sembuh. Nah, mendoakan orang lain itu adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kemudian kita kembali ke matematika, belajar tentang matematika, yaitu menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan yang bagian pertama. Kita sebelumnya sudah mempelajari bahwa sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Nah, kalian dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Setelah itu dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai. Nah, di bawah ini juga ada rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, anak-anak, kita kembali belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Masih di subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 6. Kita belajar bahasa Indonesia, masih tentang dongeng, yaitu apa? Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri.
Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri itu maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan apa? Mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Baiklah, ada langkah-langkah untuk menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kemudian memperhatikan susunan atau urutan gambar. Lanjutannya, memahami setiap peristiwa pada gambar. Setelah itu, menemukan pesan dalam rangkaian gambar untuk membentuk cerita. Nah, di sini juga ada, yaitu menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Tentu kalian pernah ya mengalami hal tersebut. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Misalnya, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapat pertolongan. Kemudian apa? Meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Itu termasuk perbuatan atau pengalaman dalam berbuat baik kepada orang lain. Nah, berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, jika dikaitkan dengan PPKN ya, ini termasuk apa? Sila kedua Pancasila yang menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama. Nah, ini kita akan mengingat kembali ya tentang sifat komutatif atau disebut juga sifat pertukaran. Ya, dengan penggunaan sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan dapat membantu apa? Mempermudah penyelesaian soal. Nah, di sini ada contohnya, yaitu jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35. Berapa jumlah siswa seluruhnya? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Jadi jumlah seluruh siswa yaitu 45 ditambah 28 ditambah 35 sama dengan 45 ditambah 35 ditambah 28 sama dengan 80 ditambah 28. Hasilnya 108. Nah, sifat pertukaran komutatifnya ada di 28 ditambah 35. Yang sebelah kiri bisa kalian lihat. Kemudian yang di sebelah kanan 35 ditambah 28. Nah, di sini jadi jumlah siswa di kelas 1, 2, 3 adalah 108 orang. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan yang Bu Titi sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya meskipun kalian belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.